Kita belajar bareng yuk. Belajar bareng? Enggak, aku malas. Kamu yakin? Bentar lagi kita ujian loh. Iya yakin, kamu aja duluan, aku nanti aja. Aku pulang dulu ya, bye. Aduh, nilai aku jelek banget. Gimana ini? Coba aja kemarin waktu diajakin Wia belajar bareng aku gak males. Pasti nilai aku gak bakal sejelek ini. Kenapa, Cid? Ini Wi, nilai UAS aku jelek banget. Kan waktu aku ngajak belajar bareng, kamu gak mau. Iya Wi, makanya aku sekarang nyesel banget. Kenapa kemarin aku gak ikut kamu aja belajar bareng? Ya udah, gak apa-apa. Kita perbaiki bareng yuk. Bagaimana teman-teman setelah melihat video singkat tersebut? Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam video tersebut? Ya, sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak boleh futur dalam usahanya untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu. Futur. Apa itu futur? Futur adalah rasa malas, enggan dan lamban, di mana sebelumnya ia rajin dan bersungguh-sungguh serta penuh semangat melakukannya. Futur merupakan penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, para dai, dan juga penuntut ilmu. Sehingga orang yang terkena penyakit ini menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan sesuatu aktivitas kebaikan. Dan orang yang terkena penyakit futur ini berada pada 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang berhenti sama sekali dari aktivitasnya dengan sebab futur, dan golongan ini banyak. Yang kedua, golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun tidak sampai berhenti sama sekali dari aktivitasnya. Dan golongan ini lebih banyak lagi. Yang ketiga, golongan yang kembali pada keadaan semula, dan golongan ini sangat sedikit. Teman-teman sekalian, niat dalam melakukan suatu perbuatan yang baik tentunya harus ikhlas untuk Allah semata. Keikhlasan suatu niat sangat berpengaruh pada amalan-amalan yang kita lakukan. Jika seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, ia akan memahami bahwa amalan menuntut ilmu yang ia lakukan itu akan diganjar pahala. Sebagaimana dalam hadis disampaikan bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, dengan mengikhlaskan niat tersebut, seseorang akan berada pada tingkatan yang ketiga dari umat ini. Lalu dengan itu, semangatnya pun akan bangkit. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amalan kita bukan pada kuantitasnya, melainkan pada kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang sedikit namun sesuai dengan sunnah Rasulullah itu lebih dicintai dan lebih membantu dalam meraih keistiqomahan dalam segala situasi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah
bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak boleh putus asa dan harus selalu waspada terhadap rasa bosan dan malas. Sebab, bosan dan malas adalah penyakit yang mematikan, membunuh cita-cita seseorang sebesar sifat bosan dan malas yang ada pada dirinya. Setiap kali seseorang menyerah terhadap rasa bosan dan malasnya, maka ilmunya akan semakin berkurang.